Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi liman yasha'u biqadlihi al-mudhillu liman yasha'u bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Fatihah sekali lagi kita bacakan, dimohonkan kepada saudara-saudara sekalian untuk kelancaran, kemudahan dan keberhasilan pondok pesantren yang kami sedang bangun. Mudah-mudahan terus Allah berikan kelancarannya dan wakilkan dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Mushola Nurul Hikmah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus Mushola Nurul Hikmah, Ustaz Al-Hajj Naswan yang saya muliakan, dan terkhusus lagi guru kita semua Mukarram Kiai Haji Muhammad Sukri Hasim Muhassim yang saya hormati dan muliakan, dan juga saudara-saudara para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di malam yang penuh berkah ini menjadi agenda rutin kita bisa hadir kita bersama di majlis Rasulullah SAW dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari, menggali serta mengamalkan ilmu-ilmu Allah yang tentunya semua itu untuk bekal kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Saudara yang dirahmati Allah, kita berlanjut kajian kitab kita masih menerangkan seputar tentang sabar. Tingkatan sabar ada 4 yang kita baru bahas 3 ya. 3 yaitu pun baru posisi yang pertama, karena sabar yang ketiga ini dibagi menjadi 2 ya. As-sabru 'alal makari, sabar terhadap sesuatu yang kita nggak suka, itu dibagi menjadi 2. Yang kita baru bahas 1 itu pun belum tuntas ya. Dari mulai kita bahas sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar terhadap sesuatu yang kita nggak suka. As-sabru 'alal makari dibagi menjadi 2. Yang pertama, sabar terhadap sesuatu yang kita nggak suka. Hal ini berkaitan dengan qadarullah, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, seperti sakit, kaya, miskin, dan seterusnya. Itu merupakan qadarullah. Gak ada orang yang mau sakit, gak ada orang yang mau miskin, betul nggak? Tapi kalau Allah sudah takdirkan, apa daya kita
siap tidak siap, maka tetap kita terima semua apa yang menjadi keputusan Allah, yang kuncinya adalah sabar. Dan sabar itulah yang memberikan faedah bagi kita ketika Allah putuskan sesuatu yang tentunya berdasarkan kalamnya bahwa apa yang Allah putuskan itu adalah baik untuk kita. Hanya saja kita yang selalu mengatakan bahwa ini adalah satu hal keburukan, padahal sesungguhnya itu adalah baik bagi Allah. Kita nggak pernah tahu mana yang sesungguhnya baik dari Allah dan baik dari kita nggak tahu. Maka kita pasrahkan saja kepada Allah bahwa sesungguhnya apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu adalah hal yang terbaik, insya Allah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, berangkat dari sabar pada posisi yang kedua, dari sabar yang ketiga itu, maka ayat Allah yang sering kita baca di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 158, dan itu sudah jelas bagi kita. Wa qad qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat ila qawli ta'ala ila akhir ayat wa ulaika humul muhtadun. Dan di penghujung ayat itu Allah tutup dengan kalimat wa ulaika humul muhtadun. Wa lanabluwannakum, dan benar-benar kami akan uji kalian. Kalau bahasa benar-benar itu nggak mungkin bisa dielakkan, pasti semua manusia yang hidup itu akan diuji oleh Allah dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut. Ya, takut miskin, takut mati, takut apa lagi? Takut kaya, takut kaya, ya takut sakit, segala macam lah. Rasa takut yang luar biasa itu merupakan ujian dari Allah. Ya, wal ju' dan juga lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfus, jiwa raga, was samarat, buah-buahan, dan seterusnya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita sikapi semua apa yang diujikan itu agar kita bersabar. Ya, bersabar terhadap apa yang telah Allah ujikan. Karena sesungguhnya orang-orang baik itu harus diuji. Orang baik itu harus diuji. Karena Allah ingin melihat kualitas kebaikan kita, terutama orang beriman. Ya, terutama orang-orang beriman itu. Ada dua dalam konteks hadis disebutkan. Pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu yang pertama. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan apa? Kepahaman dalam urusan agama. Artinya dia orang yang berilmu, karena dia diberi kepahaman, lalu dia bisa beribadah dengan baik, melakukan amalia dengan baik. Itu tanda di mana Allah derajatnya Allah tinggikan. Allah akan angkat dia menjadi orang yang baik. Itu salah satu di mana Allah berikan ilmu, berikan kepahaman dalam diri seseorang, maka itu tandanya Allah lagi menghendaki kebaikan kepada orang itu. Nah, yang kedua, wa man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Dan siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ditimpakan oleh Allah satu musibah. Maksudnya diuji oleh Allah. Nah, di situ Allah ingin melihat kualitas daripada kesabaran kita. Ujian-ujian yang Allah timpakan itu, yang Allah berikan itu, sabar nggak nih? Kalau memang dia sabar, maka akan terlihat keimanannya. Jadi nggak semua orang yang diuji itu adalah orang yang jahat. Orang beriman itu ujian luar biasa, yang tentu saja berdasarkan kualitas keimanannya. Ya, Allah juga mendatangkan ujian itu berdasarkan makomnya. Ya, tempat di mana posisi dia. Keimanan dia kadarnya katakan 70%, ya 70% Allah itu. Keimanan dia kadarnya 50-50. Nah, ujian semua orang itu berbeda-beda. Ujiannya Kiai Sukri dengan antum beda. Beda apa sama? Beda sudah. Kalau andai kata Allah samakan semua, Kiai Sukri ujiannya sama dengan antum kelompok-kelompok. Betul nggak? Ya kalau makom antum nggak kuat. Nah, iya. Jadi Allah titipkan ujian berdasarkan makom mereka, keimanan mereka diuji oleh Allah, begitu. Ya, jadi nggak sama. Makanya disebutkan dalam Quran itu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, dan seterusnya. Itu artinya apa? Allah memberikan beban kepada seseorang itu, diuji oleh Allah itu sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ada Allah memberikan beban yang berat kemudian di luar makom dia,
masing-masing punya makom, maka diujikan sesuai dengan makomnya. Seperti itu. Nah, jadi jangan pernah menilai seseorang bahwa ketika kita tidak diuji bahwa kita adalah orang baik. Tidak juga. Setiap orang baik selalu diuji. Ya kalau orang jahat tentunya ujian itu bukan ujian, melainkan apa? Musibah berupa adab itu. Musibahnya bukan ujian tapi adab dari Allah, siksaan dari Allah. Begitu kalau orang-orang di luar keimanan. Kalau orang beriman masih tetap dalam ujian. Itu kenikmatan. Makanya tidak ada yang tidak enak bagi orang beriman. Semua orang beriman itu menganggap setiap yang datang kepadanya adalah nikmat, bukan satu siksaan gitu. Orang beriman menganggap semua itu adalah nikmat. Sakit itu nikmat, miskin itu nikmat. Ya, kemudian apa lagi? Pokoknya yang gak enak-enak itu nikmat. Ditinggal bini. Ditinggal bini. Nikmat. Itu semua ujian. Semua ujian. Nabi Ayub ditinggal bini, dia nikmat. Merasakan karena apa? Karena dia tahu keimanannya. Pokoknya setiap sesuatu yang gak enak dilakukan oleh banyak manusia, bagi orang beriman itu adalah satu kenikmatan. Sehingga orang beriman gak pernah suudzon dengan Allah, gak pernah. Dia selalu berbaik sangka, husnuzon dengan Allah. Itulah dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Begitu kaya, alhamdulillah lebih banyak. Dikasih apa aja, kita ucapkan alhamdulillah. Ini menjadi bagian daripada ujian keimanan kita, saudara ya. Nah, kemudian wa man lazima as-sabr ala hadzal wajhi adaqatu Allahu halawati taslim wa rawhahu bi ruhir ridha wa sayati insyaallah ta'ala dzikru ridha fima ba'd. Orang yang sabar, melazimkan sabar pada jalan ini, maksud sabar terhadap sesuatu yang kita tidak suka, berdasarkan qadarullah tadi, Allah akan memberikan manisnya keselamatan dan juga keridhaan yang sangat pada diri seseorang. Jadi kalau dia ditimpakan sesuatu, ridho. Nah, ridho nggak pernah dia itu nggak ridho begitu, dia ridho aja, karena itu merupakan bagian keimanan juga. Jadi diuji apa aja dia ridho, karena manisnya keimanan dia udah rasakan. Wasayati insyaallah ta'ala dzikru ridha fima ba'du, dan akan datang insyaallah akan menerangkan Allah akan ridha pada hasil sesudahnya. Jadi hasil ketika kita diujikan oleh Allah, maka di situ Allah ingin memberikan keridhaan kepada kita. Ya kita tahu diuji gak pernah kita marah-marah, gak pernah kita apalah begitu ya, menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan orang. Kita gak pernah, kita salahkan diri kita saja. Karena orang beriman itu selalu mengevaluasi diri itu, gak pernah nyalain orang atau orang beriman. Ya, sendal hilang di masjid, kagak jalan pengurus masjid, dia salahin dirinya. Ya, maka dia evaluasi, ya apa saya kurang zakat, apa saya kurang sedekah, apa saya kurang sedekah, mungkin saya ria, sehingga sendal saya bisa hilang begitu. Dia nggak nyalain pengurus masjid, gara-gara pengurus masjid kurang tepatnya, nggak begitu. Orang beriman itu kalau sendal hilang di masjid nggak nyalain pengurus masjid, dia evaluasi. Wala yalumanna illa nafs, dia tidak pernah nyalakan siapapun kecuali dirinya. Orang beriman, ya. Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa kira-kira bisa nggak? Ya, sama. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang atau yang menjadi musibah begitu, jangan pernah salahkan siapapun. Jangan hukum orang, jangan evaluasi diri aja. Evaluasi diri. Punya pemimpin palsu, jangan salahin udah, salahin lu aja udah. Jangan salahin yang lain, salahin dulu pada. Memilihnya sih lu pada. Udah begitu aja udah, jangan salahin orang lain udah. Iya. Ya apa aja sekarang saya pikir Ayu Ting Ting doang kali alamat palsu ya. Allah ya Rob ya. Jadi itu penting saudara kalau kita memahami hal-hal yang demikian. Jadi ujian-ujian Allah seberat apapun itu menjadi nikmat bagi orang-orang beriman dan gak pernah menyalahkan orang lain. Gak pernah nyalain siapapun kecuali dia evaluasi dirinya sendiri. Ya, dia salahkan dirinya sendiri, itu yang benar itu. Ya, itu yang benar. Termasuk juga sering saya katakan kepada jamaah begini ya. Saya dulu sempat mencucurkan air mata saudara ya. Saya punya jamaah sampai anaknya itu meninggal dunia.
Masya Allah ya, saya suruh tuntun tobat sih akhirnya ya, si orang tua ini. Kenapa? Karena punya anak 5 ya, 1 tengah-tengah, anaknya menurut dia, anak yang tidak dia sukai. Karena cacat mental gitu, kayak beda gitu. 4 semua di sana, ada kelainan begitu. Tapi rajin ya, udahnya rajin, tetap aja salah. Karena orang tuanya nggak mengakui itu anak, nggak suka. Bahkan kalau digebuk itu anak, itu anak itu ada pikirannya apa? Cuman dia agak beda dengan yang anak yang lain gitu ya. Ada pikiran, sakit digebuk kemudian nangis. Itu kalau saya mau ajar sudah, itu dia sengaja jegat saya, pengen curhat ngadu, cuma lewat tangisan aja. Ya Allah, nangis aja dia. Kenapa? Saya bilang kenapa? Ya. Sampai saya panggil Pak orang tua itu. Kiai jangan bela-belain dong. Ini kan urusan saya, keluarga saya loh, bukan bela-belain. Saya tahu bahasa isyarat orang-orang yang dapat kesusahan itu. Saya tahu. Oleh karena saya tahu, ya saya ajak ke orang tuanya ada apa masalah ini. Terus saya ajak dialog orang tua. Ternyata mengakui sejak dalam kandungan memang udah nggak diakui. Kalau nggak untung bagus, jaga hidup masih hidup aja udah bagus katanya. Iya, tadinya saya mau gecak itu kayak Masya Allah. Emang apa gecak ya? Iya Allah ya Allah. Ya, itu kan wafatnya juga dalam kebugaran. Kalau nggak ada yang ngadu, diadu polisi kena itu dia. Tapi kalau ada yang ngadu, ada bilangnya sakit aja. Tapi insya Allah itu anak luar biasa. Aral jannah itu. Yang kalau nggak salah meninggal 12 tahun itu, anak perempuan. Tinggal begitu, dia dia orang tua. Saya tuntut orang tuanya supaya tobat. Saya tuntut, ada dia ngakuin. Dia benar-benar ngaku. Setiap anak-anaknya yang lain itu dia sayang, dia cinta, dia budak, dia anaknya juga, ya, anaknya juga, tapi dia nggak akui itu. Alhamdulillah semangat begini. Makanya ada tuh riwayat-riwayat hadis tuh wasiat Sayyidina Ali, wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali, kitabnya buat kita. Pernah kan Nabi bilang dalam satu riwayat sahih itu wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan kamu berhubungan badan kepada istrimu di waktu asar. Waktu asar jangan. Walaupun itu halal, kalau Allah berikan rezeki kepadamu berupa anak, anakmu bisa cacat di situ. Maka kalau sudah terjadi, jangan pernah salahkan anakmu, tapi salahkan dirimu sendiri. Lalu kemudian lagi wasiat, jangan pernah kau hubungan badan kepada istrimu ketika 2 malam takbir itu, malam Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Allah berikan rezeki berupa anak di malam itu, Allah tiupkan ruh kejadian rahim istrimu, dikhawatirkan anakmu menjadi anak yang durhaka dan seterusnya, itu adalah larangan. Namun bukan berarti haram sekali lagi, tetapi itu adalah makruh yang sangat, al-makruh syadid dalam bahasa fikih. Makruh yang sangat dilarang. Bukan itu kan halal istri kita, iya, tapi ada adabnya, Pak. Mentang-mentang masuk jam berapa aja, jangan begitu sudah. Jadi ada aturan. Kalau orang punya ilmu itu ada aturan. Malam takbir, orang-orang takbir malah dia selalu. Jadi ya, walaupun itu halal, tetapi itu ada aturannya sudah, yang mesti kita jaga, itu. Jadi kalau udah terjadi, jangan persalahkan anakmu, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena udah ada aturan-aturannya, tapi kamu melakukan juga. Ada nggak yang malam takbir masih yang juga? Belum yang tahu udah ya. Ini sudah, dan ini semuanya ada aturan-aturan. Memang kalau memang apa bahasanya kan tadi, jika Allah mentakdirkan itu, roh itu Allah tiupkan dan memang itu jadi dikokokkan dalam rahim istrimu, jadi rezeki di situ berupa anak, itu yang menjadi masalah. Ada juga waktu yang anak tangannya hilang gitu ya. Di situ ada wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Gak normal tangannya yang jempolnya 3, 2, macam itu ada itu. Ya, jangan salahkan anak, tapi salahkan diri. Nah, jadi sudah yang dirahmati Allah, ini ada orang yang seperti itu, tapi waktu kita bisa tuntun dia. Ya, walaupun anaknya enggak bisa menikmati hidup dengan layak sampai dipanggil Allah, tapi dia sadar orang tuanya, dia tobat nasuha sampai dia jariahkan anaknya itu di masjid-masjid segala macam itu sebagai pertobatan dia, menggantikan posisi sayangnya dia waktu dia hidup dulu tidak
teriakan ke masjid, ya, segala macam buat anaknya. Subhanallah. Karena itu, saudara sekalian, ini penting untuk dipahami oleh kita. Nah, setiap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, itu semua adalah kenikmatan, insya Allah. Baik, itu sabar yang ketiga, macam yang pertama. Nah, sekarang macam yang kedua. Wa na'uthani minal makari. Macam yang kedua dari sabar yang ketiga terhadap sesuatu yang kita nggak suka. Ma yakunu min qibalil khalqi minal adha fi nafsi wal ardi wal mal wa yahsulu kamal sabr ala dhalik bi kaffi nafsi an bughdil mubghi in kana musliman wa an hubbi syarri wa kaffil lisani an ad-du'a alayhi wa tarkil mu'akhadati lahu ra'san imma hilman wa ihtimalan atau afwan wa safhan. Jadi sabar yang kedua, sabar macam yang kedua dari yang ketiga ini pada sesuatu yang kita tidak suka, ini perkara yang datang dari arah makhluk. Dari arah makhluk artinya manusia. Kalau itu kan takdir itu dari Allah. Ini makhluk ini. Minal adha dari menyakiti binafsi pada diri kita. Wal irdi kehormatan kita. Wal mal juga harta kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan mereka, orang-orang jahil lah begitu ya, orang-orang jahil, itu sesungguhnya Allah lagi mengujikan keimanan kita, kesabaran kita terhadap keberadaan mereka. Makanya ketika orang-orang salah dihadirkan Allah, itu kalau orang beriman menghadapi mereka, itu sebagai bentuk ujian. Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap orang-orang yang salah tadi. Ketika dia menguji kita, memfitnah kita, menggunjing kita, jangan lantas kita marah. Karena hakikatnya ketika dia menggunjing kita, dia lagi mengambil dosa-dosa kita. Dan pahala dia sedang ditransfer ke diri kita. Kan begitu. Itu kenikmatan. Jadi kalau ada orang salah di sekitar kita, itu tandanya memang Allah lagi ujikan kita. Kalau orang semua ini soleh semua, kagak ada tantangan, keimanan kita itu bisa stagnan di situ aja. Kalau orang soleh semua, makanya ada orang soleh, ada orang salah. Semakin banyak orang yang soleh, semakin bagus. Semakin banyak orang yang salah juga bagus bagi orang soleh menyikapinya. Ada kesolehan, ada kesalahan. Tetangga, dah kita punya tetangga, saudara. Kan gak semua tetangga bagus semua, betul kan? Ada yang tetangga judes banget sama kita, ada. Yang pelit banget sama kita juga ada. Kalau beli durian cuma baunya doang. Ada yang gitu tetangga? Ada siapa itu? Tapi kerjaan begitu. Kalau beli durian cuma baunya doang. Iya. RT gitu ya. Insya Allah. Iya, tetangga macam-macam Pak. Macam-macam, ada yang senang sama kita, ada yang benci sama kita, itu tetangga. Tapi memang itu ujian kita. Setiap ada orang yang macam begitu, itu jangan kita susahkan lagi, jangan kita beri sesuatu yang jahat lagi dengan dia. Ya. Maka bagaimana sikap kita kepada mereka? Sabar. Ya, sebagai bentuk kesabarannya apa? Ya, maafkan dia. Tapi urusan dakwah wajib. Urusan dakwah wajib. Mengajak dia, ya, mencegah dia dari perbuatan kejinya wajib. Tapi kalau urusan dendam jangan, urusan marah jangan, ya, jangan marah dengan dia. Tapi kita harus bisa bersyukur kepada Allah ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar itu nggak lepas. Amar ma'ruf nahi munkar nggak lepas. Karena ada hadis sahih. Setiap umatku masuk surga, kecuali yang menolak. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kecuali yang menolak. Siapa yang menolak Rasulullah? Orang yang mengikuti ajaranku, maka dia masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, wa man asani faqad aba. Dia durhaka kepadaku, itulah orang yang menolak. Durhaka sama Rasulullah. Dari hadis ini disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Surga itu sebagai tempat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, yang ditempuh
oleh kebaikan-kebaikan amalnya, dan juga termasuk di dalamnya menjalankan perintah dengan penuh kehusuan dan keikhlasan serta kesabaran karena Allah. Maka ada orang-orang masuk surga. Ketika masuk surga, dia nggak dihisab lagi. Bighairi hisab, tanpa hisab. Siapa mereka? 3 syarat yang ada pada diri orang itu. Kalau dia bisa memiliki 3 syarat yang menjadi sifat dia, maka dia masuk surga tanpa hisab. Siapa? Pertama, silman qata'aka, sambung tali silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahim. Berat, tapi ketika dia mampu melakukannya, maka disitulah sifat utama orang beriman. Ya hakikatnya kan begini Pak, kalau ada orang mutusin silaturahim, mestinya kan dia yang nyambungnya, kan dia yang mutusin. Tapi kita yang disuruh nyambungnya. Bila kita mampu melakukannya, itu sifat utama. Ini salah satu tanda di mana surga menanti kita, dan apabila kita masuk surga tanpa hisab. Silman qata'aka, sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, wa'fu amman dzalamuka, beri maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada. Coba lihat, kezaliman apapun dia lakukan kepada kita, tapi kita nggak benar, kita maafin. Tapi urusan amar ma'ruf jangan lepas, wajib. Jangan atas sudah kita maafin, tapi kita diemin kejahatan, salah. Tetap kita tegaskan tentang amar ma'ruf, tapi kita keterlaluan tadi. Wa'fu amman dzalamuka. Yang ketiga, wa ahsin asa'aman ilaika, berbuat baik terhadap keburukan yang dia lakukan kepada kita. Jadi kalau dia buruk, jangan dibuat buruk lagi, jangan dibalas buruk, balas kebaikan. Itu baru luar biasa. Orang kikir, jangan dibalas kikir, balas dengan kebaikan kita. Ada orang kalau kita lagi nongkrong itu, ya kita misalnya rokok, ngopi, rokok semua pada kita taruh di depan. Padahal dia ambil rokoknya di kantong, ada 2 biji lagi. Yang diambil rokok kita yang dia taruh, ada nggak yang gitu? Orang pikir tuh, nah orang begitu tuh, jangan dibalas pikir, kan apa kasih? Kan kasih. Lama-lama juga dia mikir dia. Saking pelitnya dia mikir lama-lama. Jangan kita balas lagi ya. Ada orang yang pikir begitu. Maka ada orang yang saking pikirnya, orang minta dosa aja dibagi. Minta dosa orang dosa aja dibagi. Orang pikir itu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang pikir macam begitu, orang-orang salah di hadapan kita, sikapi dengan kesabaran, maka jangan kita balas lagi dengan kekikiran atau kejahatan lagi. Tapi sekali lagi saya katakan, amar ma'ruf itu wajib. Dia menegaskan dakwah kepada mereka itu wajib. Ya. Kemudian kehormatan kita juga teraniaya oleh mereka. Sabar. Wal mal, harta kita pun sama. Demikian. Nah ini menarik perhatian kita. Ini masalah harta ya. Motong-motong hak orang itu juga nggak boleh. Dan itu artinya menjadi perhatian khusus buat kita. Kalau memang haknya dia sebulan sekian kasih, jangan pada dipotong-potong. Kadang-kadang memotong haknya kiai dipotong juga kan? Disunat. Ini orang kurang ajar yang begitu tuh, hak kiai. Saya sedikit cerita ya, ini saya lagi cerita aja nih. Saya punya jamaah, ya. Saya punya jamaah itu ada di Kubur Batu dulu ya. Saya kan ngajar di sana. Sudah ya, itu jamaah itu kalau setiap tahun itu menghadiahkan ke saya kain BHS plus uang, kurang lebih ya uang dari fluktuasi ya meningkat. Pertama 1 juta, naik 2 juta, tahun berikutnya 3 juta, sampai kepada plafon 10 juta. Ya, dia pengusaha. 2 tahun yang lalu, ini cerita 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, si Fulan ini ke rumah, saya tidak ada. Akhirnya dititipkan kepada jamaah saya di Mulia juga. Dia dititipkan, tolong sampaikan kepada kiai, sudah ke rumahnya, beliau tidak ada. Ya, salam dari saya, begitu. Datang lagi. Keesokan harinya itu yang dititipkan.
begitu saya buka, ya ada amplop di situ. Amplopnya 500.000. Kain BHS-nya itu diganti jadi gajah duduk yang 300.000. Saya berpikir bapak pulang biasa ngasih uang minimal tuh 10 juta itu ya, plafon terakhir itu yang sebelum tahun 10 juta. Ini 500.000. Mungkin lagi susah. Kesulitan saya, ya lagi susah. Kain gajah duduk, oh alhamdulillah, mungkin juga dia lagi susah. Ini alhamdulillah ini hadiah dari jamaah saya. Saya tetap baca Fatihah doa. Nah, beres ya. Nggak ada sedikit pun curiga, nggak ada, sama sekali nggak. Entah mengapa, ya entah mengapa itu cara Allah. Entah mengapa. Teleponlah berdering ke saya. Assalamualaikum Kiai. Ya saya ada gerges di hati. Nah, apa udah sampai amanah saya? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah. Mudah-mudahan antum keberkahan. Yang begitulah Kiai, saya hanya bisa memberikan kain BHS yang itu pun maaf Kiai, bandrolnya belum saya buka. NBHS harga ya sekitar harga 3.700.000-an. Loh, 3.700.000 gajah duduk. Gimana urusan nih? Ini gajah duduk. Terus sama uang 10 juta, 500.000, 9,5 kemana? Apakah saya kaget? Kaget sih kaget. Cuma inilah cerdasnya saya nggak pernah mau merugikan orang di depan. Si pulang tadi saya nggak mau, saya bilang si begini enggak. Oh alhamdulillah, betul. Jazakallah khair, barakallah fiik. Ya antum pokoknya berkah. Mudah-mudahan sukses. Usaha antum diberkahi oleh Allah. Dalam arti dia orang kurang ajar. 10.500.000, BHS 3.700.000 jadi 300.000. Dalam arti gitu nih. Insya Allah. Udah. Saya tutup semua itu. Yang pentingnya orang udah tahu. Dan saya minta sama Allah jangan sampai itu dia tahu kepada si orang tadi tahu bahwa dia itu telah memotong paksa. Saya nggak mau begitu. Ya, cuman saya dakwakan wajib nggak dakwah? Wajib. Saya telepon lagi. Assalamualaikum, salam. Bisa antum kemarin? Lagi Kiai, ya kemarin ya. Kemarin ada sedikit hadiah nih buat antum, gitu dong. Pulang ajar, datang nih. Pinternya dia tahu gelagatnya nih Kiai udah mungkin ini. Ya. Dia bawa bininya, datang, bawa makanan lagi Kiai. Dia bawa makanan. Ya, udah, dia bilang sampai di rumah saya belum ngomong udah nangis. Ya iya Kiai saya salah. Ya, maafin. Saya udah lama pengen banget kan BHS, bisa saya beli. Begitu Kiai dikasih saya bilang kan BHS, saya ambil aja. Akhirnya saya ganti pakaian gajah duduk Kiai. Lalu uang Kiai bener 10 juta Kiai. Anak saya itu sakit Kiai, mau baju lebaran belum punya, bini saya ngambek mulu. Akhirnya udah katanya saya ambil aja duit Kiai 9.500.000. Begini, anak itu nggak apa-apa. Anak itu mudah-mudahan antum jadi berkah. Cuman ingat, kalau antum berbuat seperti tadi bukan hanya kepada saya, kepada siapapun, maka resikonya antum tanggung di hadapan Allah Subhanahu. Kalau antum terdengar ketiga kalinya, maka ada hukum Allah untuk antum. Saya bilang, dan saya akan sembunyikan antum kepada si fulan. Tapi ingat, jangan sampai kau melakukan hal yang seperti itu. Ya, abingnya juga nangis. Dasar orang miskin goblok juga tuh Kiai ya, punya Kiai pakai diam juga begitu. Ya, itu artinya apa saudara? Ada yang macam begitu. Tapi sampai saat ini keburukan dia nggak pernah tahu tuh si pengusaha itu. Nggak pernah. Saya nggak bongkar. Saya nggak mau membongkar aib orang. Yang penting dia tobat aja. Dia tobat langsung. Ya cuman mulak-mulak juga pada 9.500.000. Kita mau lebaran, hadiah kita. Ya, tapi kita juga bilang ya Rabb udah nggak apa-apa. Memang ujiannya Allah datangkan dia ke saya itu ya itu dibuat sabar saya. Ikhlas. Iya. Ikhlas sambil bundel ya. Ikhlas itu
Ada yang begitu jamaah ya, Masya Allah. Yang ngaji mengaji Pak, ngaji kita. Tapi alhamdulillah kita udah bisa tuntun dia, ya, dia tobat dan dia mau kembali kepada jalan yang benar, itu insya Allah gitu ya. Ya kalau jamaah di sini sih nggak ada dah. Pendidikan dengan Kiai Amri, yang menjadi Kiai Supri, insya Allah. Insya Allah. Oh iya, pokoknya nggak ada di sini. Nggak ada ya. Tidak ada tuh. Nah, jadi saudara Rahmatullah itu sebagai bahan di mana karena kita masuk pelajaran kita jadi arah ke situ tuh ya. Nah, jadi masalah tadi itu memotong hak kita, hak orang. Kalau gitu jangan marah, udah kita sabar aja, kita maafin. Yang penting dakwah wajib. Iya, menutup aib itu wajib juga, dan dakwah kepada orang yang tadi itu wajib juga, Pak. Ya, kemudian apa lagi? Wa yahsulu kamalu sabr ala dzalik bi kaffin nafsi an bughdil muqdhi. Hasil yang dicapai secara sempurna dari sabar macam ini adalah bi kaffin nafsi an bughdil muqdhi, dengan cara menahan diri dari memarahi dan meluapkan kebencian kepada dia, orang yang menyakiti atau menyakiti dia, jangan sampai kita sakiti dia. Ya, itu caranya. Dakwah wajib, tadi yang saya bilang, dakwah wajib, tegaskan kepada dia itu wajib hukumnya. Tapi kita jangan marah lagi. Ya. Kalau model posisi antum tadi itu kayak saya, kira-kira gimana? Gue saya tanya. Coba dah. Posisi antum misalnya anak nih, seperti anak tadi itu ya. Menemukan orang begitu, sikap antum gimana? Coba saya tanya. Lebar barat ya, besar. Itu pasti Pak, luar biasa dia. Iya, yang ada kita angkat di kurang ajar dulu ya. Ya kalau 5 juta masih mungkin barangkali masih kita juga ya. 9.500.000. Gede dulu PT ambil ya. Tapi dalam itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Masya Allah ya. Nah itu ya, kalau posisi antum kayak begitu ya, tadi ujiannya, tadi makanya saya bilang makomnya kan beda, makom antum mana beda. Jadi kalau antum bisa ribut, bisa berantem, bisa, iya, kalau sudah keuntungan ya. Tapi rasanya bini kita juga orangnya sama Pak sama saya, sama, sampai dia bilang kayak jangan, udah ya, pakai diajar, gua kan kiai, diajar, jadi masih jangan, yang nanti bini kita juga sama Pak. Karena ada juga tuh bininya, lakinya ngerti, bininya Pak, pukul begitu, ada kayak gitu. Tapi bini kita sama, maafin aja, bini kita sama. Ternyata sejalan begitu, ya udah, itu sejalan. Masya Allah ya. Jadi itu apa namanya pelajaran Pak buat kita ya. Pelajaran. Nah, sabar pada posisi yang kedua dari yang ketiga ini memberikan pengaruh terhadap akhlak kita ya. Satu bait lagi, walaupun masih banyak tapi kita ambil satu bait. Wa kafil lisani anid du'ai alaih, dan mencegah lisan kita dari berdoa yang dapat mencelakakan dia. Ya, berdoa atau apa istilahnya ya? Nyumpain, jangan sampai nyumpain dia. Wa tarkil mu'akhadah, dan meninggalkan sesuatu penyiksaan lahu kepadanya, roksan sama sekali. Artinya jangan sampai kita tinggalkan siksa seperti. Jadi kita jangan doa juga, jangan nyumpain dia. Malah yang bagus doa yang bagus, doa yang baik aja. Mudah-mudahan dia sadar, dia tobat. Jangan atas kita sumpah serapah, apalagi sampai menyakitkan dia atau nyumpain dia. Ya. Itu cara sabar kita pada posisi ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, kayaknya sih insya Allah berat banget. Insya Allah berat banget kayaknya. Kalau nungguin yang begitu gimana kira-kira ya? Tapi itu memang ujiannya Pak, ujian luar biasa. Ujiannya seperti itu. Baik, saya kira ini yang dapat disampaikan. Tetapi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti dilanjut doa oleh Kiai Supri ya. Kalau dia mau bertanya mungkin barangkali 1-2 orang sebelum doa. Apa yang mau bertanya?
hal ini yang tadi Bapak ceritakan Iya, itu iya. ada mengenai bahwa Bapak sabar. Hmm. Tapi apakah kesabaran itu Bapak juga mengikhlaskan? Iya. Karena kan dalam hal ini kita ada dua hal yang berbeda antara sabar dan ikhlas. Iya, iya. Kalau memang itu bisa menyatu memang bagus Pak. Hmm. Tapi kalau dalam hal ini Bapak menghadapi situasi seperti ini, Iya. apa Bapak yang hadapi Pak? Bapak ikhlas atau Bapak sabar? Iya. Gitu. Iya. Aja Pak. Baik, sabar itu muara segala kebaikan. Kalau ada orang sabar mesti ikhlas. Orang itu mesti ikhlas. Karena buah kesabaran itu adalah keikhlasan. Ya, buah kesabaran. Kalau ditanya ikhlas, insya Allah antara saya dengan Allah yang tahu tentang keikhlasan saya. Kalau saya beritakan tadi itu bukan berarti saya tidak ikhlas. Itu artinya saya lagi memberikan pelajaran kepada jamaah. Ada orang yang macam begitu dan itu terjadi pada diri kami. Tapi tetap kita nggak pernah marah dengan dia dan kita ikhlaskan. Jangan ditiru, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bilang apakah Kiai ikhlas? Ya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu antara saya dengan Allah yang tahu begitu. Antara saya dengan Allah. Jadi orang sabar itu pasti ikhlas. Orang sabar pasti ikhlas. Insya Allah. Gitu. Ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan jangan terjadi apa-apa Pak. Jangan.